Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 3A, Prodi S1 Keperawatan. Sini kami akan membahas mengenai demokrasi dan rule of law. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Aisyah Mulyanti dengan NIM 2004200, Hilmi Uli Ul Hidayah dengan NIM 2003834, Haninan Salmadiana dengan NIM 2000093, Syifa Sulaimah dengan NIM 2001663, Suwarno dengan NIM 2003417, Yulia Luginasari dengan NIM 2003950, dan Nanda Anastasia dengan NIM 2003385. Kami di sini kelompok 5 akan menjelaskan mengenai demokrasi dan rule of law dengan anggota kelompok Adan Dani Dihaja, Aji Ali Juanda, Amalia Rahma, Amelia Damayanti, Deintan Fitria, Muhammad Agung, dan Rahadian Imadudin. Materi yang akan kita bahas yaitu demokrasi dan rule of law. Dalam bab ini, kami akan membahas mengenai konsep demokrasi, pendidikan demokrasi dan demokratisasi, proses demokrasi menuju masyarakat madani, konsep rule of law, dan pelaksanaan demokrasi. Yang pertama adalah mengenai demokrasi. Pengertian demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kratein yang berarti memerintah. Demokrasi dapat diterjemahkan sebagai rakyat berkuasa. Dengan kata lain, demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, atau melalui perwakilan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat yang berkuasa dan sekaligus diperintah. Pemerintahan dalam negara demokrasi pada dasarnya adalah pilihan rakyat yang berdaulat dan diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara serta mempertanggungjawabkan pada rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya adalah pendidikan demokrasi dan demokratisasi. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Demokrasi memang tidak diwariskan, tetapi ditangkap dan dicerna melalui proses belajar. Oleh karena itu, untuk memahaminya diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi. Ada misi pendidikan demokrasi. Misi pendidikan demokrasi yang pertama adalah memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi, baik tercetak, terekam, tersiar, elektronik, kehidupan, dan lingkungan, tentang demokrasi dalam teori dan praktek untuk berbagai konteks kehidupan sehingga ia memiliki wawasan yang luas dan memadai. Misi pendidikan demokrasi yang kedua adalah memfasilitasi warga negara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggung jawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi, dan praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan individual dan atau kelompok dalam kehidupan sehari-harinya serta berargumentasi atas keputusannya itu. Misi yang ketiga adalah memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi secara gratis dan bertanggung jawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya adalah demokratisasi. Sistem pemerintahan demokrasi banyak dicita-citakan oleh berbagai negara. Namun, upaya untuk menuju kehidupan demokrasi yang ideal tidaklah mudah. Proses menuju demokrasi inilah yang disebut dengan demokratisasi. Jadi, demokratisasi dapat diartikan dengan proses mengimplementasikan demokrasi sebagai sistem politik dalam kehidupan bernegara. Tanpa usaha mengimplementasikan atau melembagakan demokrasi, mustahil sistem politik demokrasi itu menjadi terbentuk.
Selanjutnya adalah tujuan dari demokratisasi. Demokratisasi bertujuan untuk menghasilkan demokrasi yang mengacu pada ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, proses yang tak pernah selesai, dalam arti bertahap, berkesinambungan terus-menerus. Yang kedua, bersifat evolusioner, dalam arti dilakukan secara perlahan, bagian demi bagian. Yang ketiga adalah perubahan bersifat damai, dalam arti tanpa kekerasan atau anarkis. Yang keempat adalah berjalan melalui cara musyawarah, dalam arti perbedaan yang ada diselesaikan dengan cara musyawarah. Jamroni pada tahun 2001 menyatakan, demokrasi akan tumbuh kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, bebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat. Yang ketiga, memahami keanekaragaman dalam masyarakat. Yang keempat, terbuka dalam berkomunikasi. Yang kelima, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan. Yang keenam, percaya diri atau tidak bergantung pada orang lain. Yang ketujuh, saling menghargai. 8. Mampu mengekang diri. Dan yang terakhir, kebersamaan dan keseimbangan. Selanjutnya adalah proses demokrasi menuju masyarakat madani. Di era reformasi sekarang ini, kita mendapatkan suatu masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera. Untuk mencapai masyarakat seperti itu, tiap WNI harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, setiap WNI dituntut untuk memiliki kemampuan, kreativitas, dan keterbukaan. Dalam masyarakat seperti ini, setiap warga masyarakat harus terbebas dari rasa takut, bebas berkreasi untuk menyumbangkan kemampuannya kepada negara. Masyarakat seperti inilah yang sering disebut sebagai masyarakat madani, suatu masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Menurut Tilar tahun 1998, masyarakat madani adalah masyarakat yang saling menghargai satu dengan yang lainnya, yang mengakui hak-hak manusia, yang menghormati prestasi dari para anggota sesuai dengan kemampuan yang dapat ditunjukkan bagi masyarakatnya, serta memegang teguh etika pergaulan. Demi terwujudnya cita-cita masyarakat madani tersebut, diperlukan manusia yang menghargai perbedaan dan dapat hidup bersama dalam suatu perbedaan, atau unity in diversity, yaitu warga negara yang dapat hidup dan menghargai perbedaan budaya, agama, dan etnis. Warga negara seperti ini adalah warga negara Indonesia yang dapat hidup di segala ragam budaya yang dimaksud oleh Mulyana dan Rahmat tahun 2000 sebagai manusia antar budaya. Ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu demokrasi liberal pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua ada demokrasi terpimpin yaitu pada tahun 1959 atau 1965 atau disebut juga dengan masa Orde Lama. Yang kemudian ada Orde Baru yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir era reformasi yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi liberal. Pada tanggal 14 November 1945 terbentuk susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer. Kemudian pemerintah secara politis harus menerima berlakunya Konstitusi 1949 sebagai hasil KMP di Den Haag, Belanda. Sistem pemerintahannya parlementer. Kemudian sistem demokrasi liberal selama sekitar 9 tahun tidak menunjukkan hasil yang diharapkan rakyat. Selanjutnya, kabinet mengalami 7 kali pergantian. Semua aspek kehidupan mengalami instabilitas. Dan yang terakhir, konstituante atau badan pembentuk UUD juga tidak berhasil membentuk sebuah UUD baru. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kepada kelas B, barangkali ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih kepada Aisyah dan anggota lainnya dari kelas A. Sekarang kami dari kelas B akan menambahkan pembahasan selanjutnya mengenai materi negara dan konstitusi. Nah, kemudian ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965 atau masa Orde Lama. Nah, diawali dengan keluarnya dekret Presiden 5 Juli
1959 yang berisi usul pembubaran konstituante, berlaku kembali UUD 1945, dan pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kekuasaan didominasi oleh presiden. Kemudian banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, jika tidak terjadi mufakat dalam sidang legislatif, maka permasalahan diserahkan pada presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Maka wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif tak mempunyai peranan penting. Nah, kemudian pemerintah Orde Lama beserta demokrasi terpimpinnya jatuh setelah pemberontakan G30 SPKI di tahun 1965 diikuti dengan krisis ekonomi yang cukup parah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Amalia Rahmat. Baik, selanjutnya masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Sejak tahun 1966, Soeharto sebagai pengemban Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret memegang kendali kekuasaan dan menyebut pemerintahannya sebagai Orde Baru dengan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada awalnya dilakukan penataan kembali kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Kemudian, di bidang politik telah terjadi penyederhanaan partai-partai politik yang terdiri dari PPP, Golkar, dan PDI, dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Selanjutnya, krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan 1997. Selanjutnya, penyalahgunaan wewenang berlangsung meluas dan sistematis hingga kepercayaan rakyat pada pemerintahan mulai memudar. Selanjutnya, Soeharto mundur sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 setelah memperoleh desakan dari luar biasa dari segenap rakyat. Yang terakhir, B.J. Habibie yang menjabat wakil presiden saat itu ditunjuk sebagai presiden hingga sidang umum MPR pada tahun 1999. Yang terakhir, era reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi ini terlahir sebagai anti klimaks pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama sekitar 32 tahun. Namun, belakangan diketahui banyak melakukan pelanggaran HAM serta maraknya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, kepemimpinan Habibie tak mendapat dukungan sosial politik dari sebagian besar rakyat. Melalui pemilu berikutnya, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden RI akibat beberapa kebijakannya yang kurang sejalan dengan proses demokratisasi. Abdurrahman Wahid tersingkir, lalu digantikan oleh wakil presidennya yaitu Megawati Soekarno Putri. Kemudian pemilu secara langsung oleh rakyat diselenggarakan pada tahun 2004 dan berhasil menobatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, ada tujuan demokrasi. Yang pertama, agar pemerintahan bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. Yang kedua, semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai falsafah negara ini. 3, menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. 4, sistem konstitusional di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang kelima, membuat semua warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melaksanakan pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Yang keenam, memudahkan pemerintah mengetahui proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan asas-asas demokrasi Pancasila. Yang ketujuh, menjamin perundang-undangan di negara ini dipatuhi dan dijalankan seperti seharusnya. Yang terakhir, menjamin semua warga negara Indonesia turut serta dalam kehidupan bernegara dan mau berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Selanjutnya, saya serahkan kepada Amelia Damayanti. Terima kasih kepada Amalia Rahma. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai prinsip demokrasi Pancasila.
Yang pertama itu ada hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Yang kedua, semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. Yang ketiga, adanya pelaksanaan pemilihan umum. Yang keempat, pemilihan umum yang kompetitif dan adil. Yang kelima, apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Yang keenam, mendukung serta menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Yang ketujuh, hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat. Yang kedelapan, rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini dan kedaulatan negara harus terlaksana sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang tertuang pada pasal 1 dan ayat 2. Yang kesembilan, pelaksanaan kedaulatan rakyat bersifat bebas dan bertanggung jawab. Yang ke-10, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang 11, dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia, maka negara harus menjalankannya sesuai aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang 1945, bukan hanya dilaksanakan sesuai dengan kekuasaan yang berlaku. 12, kekuasaan paling tinggi semuanya ada di tangan rakyat dan tidak boleh ada yang mengganggunya, sekalipun itu pemerintahan tertinggi negara ini. Yang ke-13, adanya pelaksanaan kebebasan yang tetap bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, individu, masyarakat, dan juga negara. Yang ke-14, negara menggunakan sistem konstitusi dalam menjalankan pemerintahannya dan tidak boleh ada absolutisme. Absolutisme adalah prinsip atau pelaksanaan kekuasaan penuh dan tidak terbatas dalam pemerintahan. Yang selanjutnya ada ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, konstitusi negara ini. Sistem pemerintahan yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara ini. Yang kedua, terdapat pemilihan umum. Pemilihan umum ini secara konsisten dan berkesinambungan. Yang ketiga, semua warga negara mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara hukum. Yang keempat, adanya perlindungan untuk hak orang-orang yang masuk golongan minoritas. Yang kelima, ada musyawarah yang mufakat. Jadi semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan itu perlu didasarkan dengan musyawarah dan mufakat. Dan yang terakhir, gagasan yang dirasa paling baik. Jadi solusi atau gagasan pemecahan masalah itu tidak berasal dari suara yang terbanyak, melainkan gagasan yang dirasa paling terbaik. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada De Intan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas demokrasi Pancasila. Di dalam demokrasi Pancasila ini memiliki 3 asas. Yang pertama ada asas kerakyatan, yang dimana asas kerakyatan merupakan asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan, baik nasib maupun cita-cita. Pada asas kerakyatan, intinya adalah demokrasi Pancasila ini memiliki dasar rasa cinta dan padu dengan rakyat, supaya tercipta cita-citanya yang satu. Yang kedua, adanya asas musyawarah. Nah, asas musyawarah ini ialah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan. Hal tersebut untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengorbanan, serta kebahagiaan bersama. Dan yang ketiga atau yang terakhir, asas penjamin HAM. Nah, asas penjamin hak asasi manusia ini atau HAM, demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, karena setiap warga negara itu dijamin semua HAM-nya dan tidak dibeda-bedakan atas status sosialnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rule of law. Nah, rule of law ini merupakan doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan lahirnya negara konstitusi dengan demokrasi yang merupakan reaksi dan koreksi terhadap negara absolut yang berkembang di Eropa. Rule of law merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan setiap orang di depan hukum. Nah, rule of law ini lahir dengan semangat tinggi bersama-sama dengan demokrasi
parlemen, dan sebagainya. Kemudian rule of law ini mengambil alih dominasi ancien regime yang terdiri dari golongan-golongan gereja, ningrat, prajurit, dan kerajaan. Keadilan harus berlaku untuk setiap orang, bukan untuk golongan tertentu saja. Nah, oleh karena itu lahirlah negara konstitusi, yang dimana negara konstitusi ini melahirkan doktrin rule of law, yang merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi, seperti supremasi hukum dan kesamaan setiap orang di depan hukum. Nah, di negara konstitusi itulah berlaku setiap pemerintahan demokrasi konstitusional. Nah, lebih lanjut tentang demokrasi konstitusional, abad ke-19 sering dianggap sebagai lahirnya demokrasi konstitusional. Sebab itu, muncul para ahli Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant dan F. Julius Estehal serta Avi Dicey dari Anglo-Saxon yang memberikan pembatasan yuridis yang dikenal dengan istilah Rechtsstaat atau rule of law. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Agung. Kepada Muhammad Agung dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada 4 unsur-unsur Rechtsstaat atau rule of law menurut Kant dan Stahl dalam Budi Harjo tahun 1998. Yang pertama ada hak asasi manusia, kemudian yang kedua ada pemisahan atas pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Kemudian selanjutnya, Selanjutnya, syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law sebagai berikut. Yang pertama ada perlindungan konstitusional. Kemudian yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Dan yang kelima, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi dan beroposisi. Serta yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Jadi ciri masyarakat demokratis yang penting adalah tegaknya supremasi hukum atau rule of law, di mana pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana strategis untuk pendidikan demokrasi demi tegaknya demokrasi konstitusional. Kemudian penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, di mana terdapat pada pasal 1 ayat 3. Kemudian yang kedua, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Terdapat dalam pasal 24 ayat 1. Kemudian yang ketiga, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Terdapat dalam pasal 27 ayat 1. Yang keempat, dalam bab 10A tentang hak asasi manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, seperti termuat dalam pasal 28D ayat 1. Yang kelima, setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, seperti terdapat dalam pasal 28D ayat 2. Menurut Sugito tahun 2005. Baik, selanjutnya mungkin cukup sekian dari saya serahkan kepada Rahadian. Baik, terima kasih. Selanjutnya, prinsip-prinsip rule of law secara material atau hakiki. Yang pertama, berhubungan erat dengan the enforcement of the rule of law. Selanjutnya, keberhasilan the enforcement of the rule of law itu tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa menurut Sunarjati Hartono tahun 1982. Rule of law adalah suatu legalisme liberal menurut Sajipto Raharjo tahun 2003. Rule of law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa menurut Sajipto Raharjo 2003. Rule of law juga adalah suatu legalisme, aliran pemikiran hukum yang mengandung wawasan sosial gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, serta negara. Agar pelaksanaan pengembangan rule of law berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka Suegito
tahun 2005 mengupayakan pelaksanaan rule of law di Indonesia seharusnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung kepada sejarah dan corak hukum yang bersangkutan, tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang kedua, rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri dan mempunyai akar budaya sendiri pula yang tumbuh dan berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan masyarakat bangsa-bangsa Eropa sehingga ia mempunyai akar sosial dan akar budaya Eropa. Yang ketiga, rule of law adalah sesuatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara yang kemudian tumbuh menjadi legalisme liberal. Kesimpulan, demokrasi merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan rakyat, melalui pemilihan umum secara luber dan jurdil untuk memfasilitasi warga negara agar memahami dan menghayati dan mengamalkan prinsip dan nilai demokrasi. Maka diadakan pendidikan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang pernah berlaku ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin atau Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Pada masa Orde Baru dan era reformasi, pelaksanaannya disebut pemerintahan demokrasi Pancasila. Di berbagai negara demokrasi mengandung muatan demokrasi rule of law yang merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi, seperti supremasi hukum dan kesamaan setiap orang di depan hukum. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.